Rakyat adalah lembaga keuangan resmi yang bertujuan untuk menghimpun dana masyarakat melalui tabungan ataupun deposito, kemudian menyalurkannya kembali dalam bentuk kredit. Berbeda dengan bank umum, BPR itu memiliki ruang lingkup yang lebih terbatas, misalnya tidak menyediakan giro, kartu kredit, dan juga layanan valuta asing. BPR memiliki fokus utama, yaitu melayani masyarakat kecil ataupun UMKM, serta masyarakat pedesaan agar memiliki akses layanan keuangan. Adapun beberapa fungsi dari BPR, yang pertama menghimpun dana masyarakat lewat tabungan dan juga deposito. Yang kedua, menyalurkan kredit untuk para UMKM, pedagang, petani, dan juga masyarakat kecil. Yang ketiga adalah menjadi perantara keuangan antara pihak yang memiliki kelebihan dana dengan pihak yang memiliki keterbatasan dana ataupun membutuhkan dana. Yang keempat, meningkatkan kesejahteraan sosial karena BPR sendiri menyediakan kredit yang nantinya bisa menjadi modal usaha, modal awal para usahawan. Yang kelima adalah meningkatkan ekonomi daerah. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah BPR. Jadi, BPR itu sudah ada pada masa kolonial Belanda, tepatnya pada abad ke-19, dengan adanya lumbung desa dan bank desa. Tujuannya agar para buruh, petani, dan pegawai terlepas dari jeratan rentenir yang memberikan kredit dengan bunga yang sangat tinggi. Lalu pada 1970, pemerintah daerah membentuk lembaga keuangan kecil seperti Bank Pasar, BKPD, dan LDKP. Lalu pada Oktober 1988, pemerintah mengeluarkan Pakto 1988 melalui keputusan Presiden. Kebijakan itulah yang membuat adanya kejelasan tentang BPR di Indonesia. Pada tahun 1992, BPR diberikan kejelasan yang menyatakan bahwa BPR adalah salah satu bank selain bank umum. Nah, undang-undang itu adalah Undang-Undang Nomor 7 1992 tentang perbankan. Lalu, pada tahun 2023, Bank Pengkreditan Rakyat atau BPR berganti nama menjadi Bank Perekonomian Rakyat yang ditandai dengan adanya RUU Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan atau yang sering kita kenal sebagai P2PSK yang disahkan oleh Presiden pada tahun 2023. Oke, kita lanjut ke jenis-jenis BPR. Jenis-jenis BPR ini ada 3 jenis. Yang pertama, dia berdasarkan kepemilikan. Nah, berdasarkan kepemilikan ini dia ada 2 macam. Yang pertama, dia berkepemilikan daerah. Berkepemilikan daerah ini dia berfokus kepada masyarakat daerah. Dan untuk yang kedua, dia berpemilikan swasta. Ini dimiliki oleh perorangan atau usaha swasta. Nah, untuk yang kedua ini ada berdasarkan pengelolaan. Ada 2 macam juga. Yang pertama BPR dan BPR syariah. Untuk BPR ini dia menggunakan bunga. Untuk BPR syariah dia menggunakan sistem jual beli, sewa, dan bagi hasil sesuai akad syariah. Yang terakhir yaitu berdasarkan asal usul. Ada 2 macam juga. Yang pertama BKD dan yang kedua non BKD. BKD adalah Badan Kredit Desa. Badan Kredit Desa itu berfokus kepada masyarakat desa, dan yang non BKD itu berfokus kepada lembaga lain seperti Bank Pasar, LKPD, dan BKPD dan lain-lain. Di kelas selanjutnya saya akan menjelaskan materi tentang produk dan jasa BPR, yaitu Bank Perkreditan Rakyat. Produk dan jasa yang ditawarkan oleh BPR pada dasarnya lebih sederhana dibandingkan dengan bank umum. BPR fokus pada pelayanan masyarakat kecil dan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM. Yang pertama yaitu ada produk penghimpun dana, funding. BPR menghimpun dana dari masyarakat melalui tabungan simpanan masyarakat dengan bunga yang kompetitif, biasanya lebih fleksibel untuk kebutuhan sehari-hari. Deposito berjangka simpanan dengan jangka waktu tertentu, misalnya 1, 3, atau dengan 12 bulan. Dengan bunga lebih tinggi dibanding tabungan, BPR tidak diperkenankan menerima giro atau melakukan lalu lintas pembayaran seperti bank umum. Yang kedua yaitu ada produk penyaluran dana, yaitu lending. BPR menyalurkan dana kembali ke masyarakat dalam bentuk kredit seperti kredit modal kerja dan kredit investasi. Kredit modal kerja itu untuk membiayai kebutuhan operasional usaha.
Dan yang kredit investasi untuk pembelian aset usaha seperti mesin, kendaraan, atau lahan. Yang ketiga, ada kredit konsumtif untuk kebutuhan pribadi, misalnya renovasi rumah, biaya pendidikan, atau pembelian barang konsumsi. Yang terakhir, yang keempat, ada kredito mikro, pinjaman kecil untuk pedagang, petani, nelayan, dan pelaku usaha kecil. Dan yang ketiga, ada jasa lainnya. Meskipun terbatas, BPR juga dapat memberikan layanan lain seperti jasa konsultasi keuangan sederhana bagi nasabah, khususnya UMKM. Dan ada layanan transfer antar BPR atau ke bank umum jika bekerja sama dengan pihak ketiga. BPR juga memiliki ciri utama produk dan jasa BPR. Yang pertama yaitu ada lebih sederhana dibandingkan dengan bank umum. Yang kedua yaitu ada fokus pada penghimpunan tabungan dan deposito serta penyaluran kredit. Dan yang terakhir yaitu ada ditunjukkan dengan mendukung masyarakat kecil dan UMKM agar mudah mengakses layanan keuangan. Di sini saya akan menjelaskan tentang tantangan dan kendala BPR. Yang pertama, keterbatasan produk dan layanan. BPR memiliki ruang lingkup yang lebih sempit dibandingkan dengan bank umum. BPR tidak diperbolehkan menyediakan layanan seperti transaksi giro, kartu kredit, maupun transaksi valuta asing. Keterbatasan ini membuat BPR kurang mampu dalam mengembangkan produknya kepada masyarakat. Akibatnya, masyarakat seringkali lebih tertarik menggunakan jasa bank umum atau lembaga keuangan lain yang menyediakan layanan yang lebih lengkap. Yang kedua, persaingan dengan lembaga keuangan lain. Persaingan semakin ketat, tidak hanya dengan bank umum dan koperasi, tetapi dengan fintech yang menawarkan layanan cepat, mudah, dan serba digital. Yang ketiga, keterbatasan modal dan likuiditas. BPR memiliki modal yang relatif kecil. Akibatnya, kapasitas penyaluran kredit juga terbatas dan rawan kekurangan likuiditas bila banyak nasabah yang menarik dana sekaligus. Yang keempat, resiko kredit bermasalah. Mayoritas debitur BPR adalah UMKM, petani, nelayan, atau pedagang. Mereka rentan gagal bayar akibat faktor ekonomi seperti gagal panen atau fluktuasi harga. Kondisi ini bisa meningkatkan kredit bermasalah. Yang kelima, keterbatasan teknologi dan SDM. Masih banyak BPR yang menggunakan sistem manual dan teknologi sederhana. Selain itu, kualitas SDM juga menjadi tantangan, terutama dalam analisis kredit, manajemen risiko, dan penggunaan teknologi digital. Jadi, tantangan BPR mencakup keterbatasan produk, persaingan ketat, modal yang kecil, resiko kredit bermasalah, serta keterbatasan teknologi dan SDM. Untuk bertahan, BPR perlu berinovasi, memperkuat internal, dan memanfaatkan teknologi digital agar tetap relevan dan bermanfaat bagi masyarakat kecil.